Ada satu oknum yang tidak sedar dengan pemberitaan firman Tuhan, dengan apa yang kami lakukan malam hari. Kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, mengintimidasi kami besarkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami tolak kuasa kegelapan itu keluar dari tempat ini. Dan kami imani, kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang ada pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap menerima firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan kasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Koni Makrang Oro. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari tim Safari Natal GPDI Eklesia yang dibawa pimpinan oleh gembala kami, Ibu Pendeta Lisio Motolo Tengker. Kami memenuhi undangan dan kami hadir oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kami ada di tempat ini oleh karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami mungkin tidak ada di tempat ini. Jadi karena Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh dipertemukan dengan keluarga hamba Tuhan di sini. Dan di sini ada hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Ini semua oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya akan perkenalkan keluarga kami adalah keluarga Makarong Oro, dan kami mempunyai 3 orang anak dan 5 orang cucu. Dan puji Tuhan, saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, kami dari Sulawesi Utara, tim Safari Natal, kami ada 6 kendaraan dan kami berjumlah ada 27 orang. Jadi kami hadir, kami sudah ke desa Uwelene. Nah, di sana ada pengembalaan dari Bapak Pendeta Novel Turangan, keluarga Turangan Mamangke. Jadi kami ada di sana dan di sini adalah terakhir buat kami, dan besok pagi subuh kami akan bertolak untuk kami pulang ke Sulawesi Utara. Puji Tuhan, kiranya semua ini ada dalam penyertaan Tuhan, karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita semua, di mana kita pergi, di mana kita berada, karena Dia adalah Allah Immanuel. Jadi khotbah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya ambil di dalam kitab Matius. Kitab Matius 1 ayatnya yang ke-23. Mari kita bangkit berdiri semua untuk kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Matius 1 ayatnya yang ke-23 saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada lagi pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah situasi dan kondisi pergumulan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, maka kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan.
Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana wabah pandemi ini sudah 2 tahun berturut-turut. Sudah 2 tahun kita boleh merayakan Natal di saat pandemi COVID-19, saudara. Dan saat ini saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah datang di dalam kehidupan kita semua, yaitu Allah menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita selalu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita kapanpun, dimanapun Tuhan selalu beserta dengan kehidupan saya dan saudara. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh tiba di tempat ini. Ini semua Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami tim Safari Natal ada 27 orang. Walaupun di dalam perjalanan ada kendala-kendala kecil, tapi di situ kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, saudara. Tadinya setelah kami mau berjalan, saudara, kami ada di Gorontalo dan dapat berita ketika kita akan masuk di dalam perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah, mungkin ada pos untuk memeriksa apakah kami sudah divaksin. Itu artinya ada sertifikat vaksin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, di situ kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Setelah kami melewati, tidak ada yang menjaga pos itu, saudara. Kami katakan puji Tuhan. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu pertanyaan di dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita sementara dilanda dengan COVID-19, adakah penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang kita alami di dalam kehidupan kita? Adakah penyertaan Tuhan kita rasakan di dalam kehidupan kita semua? Tentunya jawaban di dalam kehidupan kita, iya, ada. Buktinya kita ada sampai pada saat ini. Ini semua berkat penyertaan Tuhan. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia menuntun kita, Dia memimpin kita di mana kita pergi dan di mana kita berada. Dan saat ini kita sementara akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah Immanuel kita, saudara-saudara. Allah tetap menyertai kita di dalam situasi kondisi manapun, bahkan sampai kapanpun. Ia tetap Immanuel, Dia tetap Allah, Allah beserta dengan kita, saudara. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana penyertaan Allah atau kehadiran Tuhan Allah di dalam kehidupan umatnya di zaman perjanjian lama, saudara. Di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 12 di sana dikatakan, ketika Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Kita baca itu, saudara. Apakah jawaban Musa? Siapakah aku ini Tuhan, saudara? Siapakah aku ini Tuhan untuk saya membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan untuk masuk satu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan telah siapkan di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan? Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam Keluaran 13 ayat 21, di sana dikatakan dalam firman Tuhan berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itulah penyertaan Tuhan di zaman perjanjian lama. Bagaimana Musa, dia memimpin bangsa Israel. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Begitu juga dengan kehidupan
saudara. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Di waktu siang ditandai dengan tiang awan, di waktu malam ditandai dengan tiang api, saudara. Dalam perjalanan kami tim Safari Natal Jemaat GPD Eklesia, kami berjalan siang dan malam, saudara. Kami berjalan siang dan malam. Di situ kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Di situ kami boleh merasakan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di waktu siang ditandai dengan tiang awan, di waktu malam ditandai dengan tiang api. Begitu juga Tuhan menyertai kami tim Safari Natal Jemaat GPD Eklesia. Kami boleh ada di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bukan juga hanya bangsa Israel yang merasakan penyertaan Tuhan, tetapi kita juga umat Tuhan yang ada saat ini. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b, di sana dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji firman Tuhan kepada kita semua, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun kita mengalami wabah COVID-19, kita boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Allah telah berfirman. Kalau Allah berfirman, saudara-saudara, firman itu ya dan amin, saudara. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun mengalami masalah hidup, tantangan hidup, cobaan hidup, sakit penyakit silih berganti di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya dan saudara, karena Allah kita adalah Allah Immanuel, saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan Allah tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan Allah itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Dan manifestasi penyertaan atau kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang penuh dengan dosa memuncul melalui kelahiran Yesus Kristus yang sementara saat ini kita rayakan, saudara. Memuncul dengan kehadiran, kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Dialah Sang Putra Natal yang beritanya dapat kita lihat dalam Injil Matius tadi. Mulai Injil Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yang diberi judul kelahiran Yesus Kristus. Dialah Sang Putra Natal. Dialah yang membawa damai di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini merupakan satu wujud manifestasi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Atau penyertaan Allah kepada umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu sejak dari Adam dan Hawa, manusia berada di dalam bayang-bayang penghukuman Allah. Tapi Allah tidak mau manusia itu binasa. Allah tidak mau manusia itu binasa, karena Allah datang menjumpai manusia dalam wujud kelahiran seorang bayi mungil di kandang Bethlehem yang diberi nama tadi Immanuel, Allah beserta dengan kita.
Jadi berita ini adalah berita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun di tengah-tengah situasi di mana COVID-19 masih ada saat ini saudara, tapi berita ini disampaikan satu berita sukacita, yaitu Allah selalu menyertai kita. Satu berita sukacita di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyertai kita, tentunya kita bersukacita di hadapan Tuhan saudara, karena Allah selalu menyertai kehidupan kita. Inilah satu berita sukacita, karena Dia Sang Immanuel, Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Oleh karena kasih Allah-Nya yang besar kepada manusia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Allah tidak mau manusia itu binasa. Allah tidak mau manusia itu binasa. Jadi tujuan kehadiran Allah ke dalam dunia ini melalui kelahirannya Yesus Kristus, saudara, adalah memulihkan, memperbaiki kembali relasi yang sudah rusak antara Allah dan manusia, antara manusia dan sesamanya, saudara. Jadi itulah tujuan Allah datang ke dalam dunia ini. Dia ingin memulihkan kehidupan kita. Dia ingin memperbaiki kehidupan saya dan saudara, antara Allah dan manusia. Kita mau berdamai dengan Tuhan saat ini. Kita mau berdamai dengan manusia sesama kita yang ada saat ini, Tuhan, saudara, agar supaya kita benar-benar boleh merasakan bagaimana berita Natal itu membawa satu sukacita, membawa satu kesukaan yang besar di dalam kehidupan kita semua, saudara. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus itu hadir. Dia mau bertata di dalam hati kita. Dia bukan hadir di dalam dunia ini, tapi Dia hadir, Dia lahir di dalam setiap hati kita. Adakah damai di dalam kehidupan saya dan saudara saat ini? Adakah damai itu? Masihkah kita memiliki damai di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau menyambut Yesus Kristus pada saat ini dengan kelahiran Yesus Kristus? Inilah satu berita Natal, membawa satu kesukaan yang besar, membawa satu sukacita yang luar biasa yang Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Puji-pujian dari singers tadi, saudara, kami tidak diatur, saudara. Tidak diatur, saudara, karena saya tidak katakan kepada mereka kalau saya membawa firman Tuhan, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Setelah singers menyanyi puji-pujian memang berkaitan dengan Natal Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, jadikan Natal itu berarti di dalam hidup kita. Jadikan Natal itu sangat berarti di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena berita Natal ini adalah berita sukacita, saudara. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu satu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Kita juga yang ada saat ini, satu kesukaan yang besar, yaitu satu sukacita yang besar ketika kita menyambut Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Dia lahir di dalam dunia ini, Dia lahir di dalam setiap hati kita, saudara. Dia membawa damai di dalam kehidupan kita. Kita mau bereskan setiap kehidupan kita dengan Tuhan saat ini, supaya ketika kita menyambut Natal Yesus Kristus, kita ada damai di dalam kehidupan kita. Kita ada damai untuk kita mau menerima Yesus. Kita mau menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kita ada damai, kita ada sukacita, saudara-saudara. Jangan hanya saudara kita saja mau mengikuti Natal Yesus Kristus, tetapi ketika kita datang kita tidak ada damai. Kita pulang juga kita tidak membawa damai daripada Tuhan. Malam hari ini kita mau berdamai dengan Tuhan, saudara. Kita mau bereskan setiap kehidupan kita, saudara, dengan Tuhan. Kita mau bereskan kehidupan
sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kita, saudara, agar supaya ketika kita mau menyambut Natal Yesus Kristus, kita ada damai, saudara. Walaupun kita masih dilanda dengan COVID-19, banyak orang di seberang sana, mereka tidak seperti kita saat ini mau merayakan Natal, tapi kita saat ini, kita sementara merayakan Natal. Mereka mempunyai satu kerinduan agar supaya mereka merayakan Natal Yesus Kristus, tetapi tidak terbatas, saudara-saudara. Tetapi kita saat ini, oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kita boleh merayakan Natal Yesus Kristus, saudara. Kalau di Sulawesi Utara, saudara, khususnya di Lamongan, kami membaca di Facebook dari pemerintah bilang kalau itu vaksin tidak mencapai 50%, ya nggak bisa mau merayakan Natal. Hanya merayakan Natal melalui toa saja, saudara. Nah, saudara, kita boleh melihat banyak orang, mereka rindu mau merayakan Natal, tetapi mereka tidak mau vaksin, saudara. Karena apa? Ada yang katakan itu vaksin sudah menuju pada antikristus, saudara. Mereka takut. Mereka takut memvaksin, saudara-saudara. Jadi 50%, kalau cuma 50% tidak bisa kita mau merayakan Natal, saudara. Tapi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita ada sampai pada saat ini. Kita boleh memenuhi undangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan Natal Yesus Kristus. Dialah putra Natal. Dialah yang membawa damai di dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Adakah damai di dalam kehidupan kita, saudara? Mungkin di dalam kehidupan kita mau berkata, Tuhan, kami mau merayakan Natal. Tuhan, bagaimana ini Tuhan, ada sukacita, sedangkan kebutuhan kami tidak terpenuhi. Nyanda ada baju baru, nyanda ada sepatu baru, nyanda ada cookies di toples, nyanda ada lampu kelap-kelip. Nah, saudara, bukan itu tujuan kita, saudara-saudara. Bukan karena kita memakai baju baru, atau memakai sepatu baru, atau karena ada cookies di dalam toples, atau karena ada lampu kelap-kelip, kok kita bisa merayakan Natal, saudara. Walaupun itu semua sudah ada, kalau kita tidak ada sukacita, kita tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, maka semuanya itu tidak ada artinya, saudara. Biarlah kita mau merayakan Natal ini dengan penuh kesederhanaan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Yesus lahir di kandang, di palungan yang penuh dengan kesederhanaan. Yesus sudah memberikan satu teladan kepada kita umat manusia, agar supaya kita mau hidup di dalam kesederhanaan. Dan saat ini ketika kita mau merayakan Natal Yesus Kristus, biar kita mau rayakan itu dengan penuh kesederhanaan di hadapan Tuhan. Dengan satu kesukaan yang besar, satu sukacita yang besar yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena ini adalah satu berita Natal di dalam kehidupan kita. Satu kesukaan yang besar, satu sukacita yang besar yang Allah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita rasakan itu sampai pada saat ini. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Di mana kita pergi, di mana kita berada, Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia selalu memimpin kehidupan saya dan saudara. Buktinya sampai pada saat ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, bahkan kita boleh bernafas. Ini semua adalah pemeliharaan Tuhan. Ini semua adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Penyertaan Tuhan itu tidak terbatas di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus, mari saudara, ketika kita mau merayakan Natal, jadikan Natal itu sangat berarti di dalam kehidupan kita. Jadikan Natal itu sangat berarti di dalam kehidupan kita, saudara. Jadikan Natal itu adalah satu kesukaan buat kita,
satu sukacita ketika kita mau menyambut Yesus Kristus. Dia lahir ke dalam dunia ini, Dia lahir di dalam kehidupan kita, Dia lahir dalam setiap hati kita untuk membawa damai pada saat ini, saudara. Untuk membawa damai di dalam kehidupan kita. Masihkah ada damai di dalam kehidupan kita saat ini, saudara? Mari saudara, saat ini kita mau bereskan itu bersama dengan Tuhan. Kita mau bereskan itu bersama dengan Tuhan agar supaya kita ada sukacita di dalam kehidupan kita, saudara. Kita ada sukacita. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, saudara. Karena itu adalah janji firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Puji Tuhan, saudara. Marilah ketika kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu Natal Yesus Kristus, biarlah kita mau undang Yesus itu. Dia bertakhta di dalam setiap hati kita semua. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kita. Dia ada pada malam hari ini. Dia siap untuk memulihkan keberadaan hidup kita. Tuhan siap memulihkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita pada malam hari ini, saudara. Mari kita mau undang Yesus. Dia hadir, Dia siap. Dia mau melawati kita. Dia mau menjamah kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari saudara, kita mau tutup mata di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Yesus jamah. Yesus jamah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, glory bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.